Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Faris Al-Masyriqi, anggota Panwaslu Kecamatan Wakir. Saya eh, koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Panwaslu Kecamatan Wakir. Alhamdulillah pada periode Panwaslu kali ini saya ditemani oleh anggota atau teman-teman kami yang luar biasa. Di samping kami ada Bu Santi selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Wakir, sekaligus sebagai Koordinator Divisi SDMO Datin. Kemudian ada Pak Makinul Adhar, beliau Koordinator Divisi HPP HMH. Kami bertiga mengkonsolidasikan serta mengkoordinasikan tugas-tugas pengawasan yang ada di Kecamatan Wakir pada pemilu tahun 2024 ini. Baik. Lanjut. Ya. Ini kita menceritakan, jadi ada kejadian unik ya? Unik apa Pak ya? Lain daripada yang lain. Karena seluruh Kabupaten Malang hanya ada di Wakir. Mungkin bisa diceritakan Pak, waktu itu ada apa? Oh, terkait pemungutan suara lanjutan itu ya mungkin. Ya. Jadi memang itu hanya ada di Kecamatan Wakir, pemungutan suara lanjutan itu. Jadi kronologisnya pada tanggal 14 Februari itu kita kan memang tahu bahwasanya proses distribusi logistik surat suara itu relatif lebih lebih dalam tanda kutip lebih kacau daripada yang tahun 2019. Nggak kayak sebelum-sebelumnya ya. Sehingga dengan adanya kekacauan ini, teman-teman yang ada di penyelenggara teknis KPPS dan BPS, sebaik apapun mereka menyiapkan teknis-teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, namun terkena persoalan logistik ini sehingga mereka down di awal. Dan itu terjadi di beberapa TPS yang tersebar di dua desa yang ada di Kecamatan Wakir. Nah, khusus untuk TPS 13 yang itu di desa Pandanrejo. Iya, Pandanrejo ya. Pandanrejo. Itu tepatnya di TPS 13. Angka khusus Pak ya? Angka 13 khusus itu karena kadang-kadang orang angka horor. Ya, angka horor 13. Dan ternyata horor memang horor beneran. Jadi sekitar pukul 10 itu saya kebetulan jalan-jalan lah sama PKD Desa Gondowangi. Waktu itu kebetulan lagi ada di Mako standby sambil teman-teman biasanya kan sambil nunggu barangkali ada teman pengawas TPS yang konsultasi, backup dan sebagainya, sehingga mereka standby. Nah, waktu itu kebetulan ada pengawas Desa Gondowangi dan saya barusan nyoblos di tempat pemungutan suara. Kebetulan melihat ada bendera yang masih berkibar di sebelahnya kecamatan. Wah, ini bisa bahaya ini nanti kalau seandainya ada yang mempermasalahkan itu. Akhirnya saya minta tolong kepada PKD Gondowangi tersebut untuk menurunkan itu. Setelah ada di lokasi beberapa saat mau manjat ini Bu. Mau manjat kita. Ya, mau manjat. Ada dokumentasinya, ada dokumentasinya, ada DPOA juga. Mau manjat, waktu itu ditelepon sama PKD Desa Pandanrejo Pak Eko Tias. Beliau bilang, "Pak, di TPS 11 ini ada persoalan, Pak. Ketuker surat suaranya dengan dapil 6. Ini bagaimana?" Waktu itu saya bilang, dihentikan dulu, nanti kita konsultasikan dengan PPK. Nah, selang beberapa saat, tepatnya pada pukul 11:03 kalau saya lihat di riwayat panggilannya di telepon itu, Ketua PPK menelpon saya terkait dengan persoalan yang ada di TPS 11. Kenapa kok dihentikan oleh pengawas TPS? Karena memang saya suruh menghentikan. Suruh menghentikan. Nah, akhirnya saya
diminta ke lokasi ke TPS 11 itu, dan kemudian saya meluncur bersama PKD Desa Ngondowangi ke situ. Nah, ketika di TPS 11 saya teman-teman PPK sudah ada empat, udah di sana empat. Terus bilang bahwasanya ini memang ada kekurangan surat-suara tertukar surat-suaranya sehingga kurang dapil 5-nya. Memang prosedurnya kan harus dihentikan dulu sambil menunggu surat suara dari lebihan dari TPS-TPS yang lain, dan itu memang sudah mengupayakan teman-teman dari PPK. Dari PPK melalui PPS sudah mengupayakan. Akhirnya di TPS 11 itu sedikit demi sedikit bisa terpenuhi kebutuhan untuk surat suara DPRD dapil 5. Dapil 5. Tercover Pak ya, untuk TPS 11 itu ya. TPS 11 tercover waktu itu. Sempat berhenti memang dan cukup lama. Berhenti tapi tercover pada saat itu. Nah, baru kemudian ada telepon lagi dari PKD Pandarejo, Pak, di TPS 13 dan 14 ternyata juga ada hal serupa. Waduh, ini belum ada tidak ditemukan di awal-awal. Saya khawatir memang, waduh, ini di TPS tersebut pasti sudah melakukan hal yang sama, kemudian bahkan mungkin juga sudah memberikan manuver-manuver tertentu. Nah, akhirnya saya bersama PPK meluncur ke TPS 13. TPS 13 dan TPS 14 saya minta PKD-nya untuk ke situ, untuk menghentikan di TPS 14 tersebut. Nah, di TPS 13 ternyata proses pemungutan itu masih berlangsung, sementara surat suara untuk dapil 5 sudah habis. Akhirnya saya tanya, loh, ini kemudian yang dilanjutkan pemilih ini mendapatkan surat suara berapa? Yang 4. Wah, ini. Yang 4 surat suara. Kebetulan mereka sudah pulang dan itu sudah ada beberapa, Bu, udah banyak sekali. Banyak sekali yang mendapatkan hanya 4 surat suara. Itu mereka disuruh pulang atau bagaimana tuh, Pak? Kok cuma 4 yang dapat 4 suara ini loh, Pak. Yang dapat 4 suara itu loh. Iya. Artinya begini. Mereka kan mengantri lama. Itu jadi kalau saya menggali informasi dari KPPS maupun dari PTPS, itu memang sempat menunggu lama karena surat suara untuk dapil 5 sudah habis. Menunggu, minta konsultasi sama BPS-nya. Kebetulan waktu itu BPS-nya kemudian setelah menunggu lama, proses nyari kelebihan surat suara itu juga belum ada kejelasan. Akhirnya berinisiatif untuk melanjutkan tanpa satu surat suara. Wah, ini yang bikin akhirnya jadi PSL itu ya. Jadi hanya mereka dapat 4 suara. 4 suara. Terus yang pencoblos itu disuruh balik gitu ya. Disuruh balik. Jadi cuma mendapat 4 suara terus balik kan gitu. Dan waktu itu pengawas TPS itu sudah berinisiatif untuk menandai para pemilih yang mendapatkan 4 suara. Tadi itu. Sehingga surat undangannya itu dipisahkan. Dan memang saya ketika ada di situ sudah terpisah memang waktu itu. Oh, sebenarnya berarti sudah terdeteksi ya nama-nama siapa saja. Sudah terdeteksi. Untungnya itu sekitar berapa, Pak ya? 29 ya, Pak? 29 orang itu. 29 orang. Yang akhirnya 29 orang itu sebenarnya sama KPPS. Mereka berinisiatif untuk berpesan nanti kalau seandainya surat suara untuk dapil 5 sudah tersedia, kami akan panggil lagi, Bu, Pak. Iya. Gitu. Iya. Nah, jadi di akhir-akhir pemungutan suara itu memang banyak yang kembali, Pak. Banyak yang kembali. Tetapi waktu itu dihentikan karena sudah keluar dari TPS. Yang ketika masuk lagi kan prosedurnya kan harus sama. Pendaftaran, kemudian harus capjarin dan sebagainya. Seperti itu. Itu yang saya komunikasikan dengan pimpinan Bawaslu pada saat itu. Sehingga mereka di pending dulu. Nah, karena faktor inilah pemilih hanya mendapatkan 4 surat suara inilah kemudian menjadikan TPS 13 itu harus melakukan pemungutan suara lanjutan untuk pemilih-pemilih yang hanya mendapatkan 4 suara. Ada 29 orang.
Terus kayaknya juga ada di desa lain Mas ya, selain jadi ada di desa Pandarejo, kayaknya ada di desa lain kemarin. Jadi waktu ke Pandalandung itu ya, kayaknya. berapa TPS tuh Mas Pandalandung yang itu ada tuker 4, dapil gitu? ada TPS 5, 8, 9, dan 10. Ada 4 TPS. 4 TPS. Tapi kan tidak sampai itu ya. Tidak sampai karena mereka walaupun surat suaranya tertukar, ya itu mereka langsung dicoblos. Tadi kan pakai suara partai yang Oh, ya. Jadi ya. 4 TPS ini udah tercover Mas. Jadi nggak sampai semua, seperti yang di Pandarejo itu ya. Iya, kalau di Pandarejo kan ya hanya dikasih 4 suara-suara. Jadi resiko untuk ini kan menghilangkan hak pilih beberapa orang kalau cuma dikasih 4 suara-suara itu. Jadi yang PSL tadi itu kita sempat ya merekomendasikan untuk pemungutan suara ulang lanjutan. Yang akan dilaksanakan Sabtu. Kalau tidak salah Sabtu ya. Iya, Sabtu jadi selang 6 hari Rabu, pemungutannya Kamis, Jumat, Sabtu, ya. 3 hari selang. Mungkin kita itu ngasih surat rekomendasi waktu itu perihalnya. Ya. Rekomendasi pemungutan suara ulang pada TPS 13 Desa Pandarejo pada saat itu. Nah, itu kami layangkan sekitar jam 7 lah. Isya itu. Ya. Malam Pak ya, berarti malam hari itu juga Pak. Ya, malam tanggal 14 Februari itu. Malamnya kami layangkan surat rekomendasi itu ke pimpinan PPK. Ya. Akhirnya surat rekomendasi itu sebagai bahan PPK mengusulkan pemungutan suara lanjutan kepada KPU. Nah, pada tanggal yang sama pula sebelum jam 12 itu. Sebelum jam 12, jam setengah 11 atau jam 11-an lah. Itu baru kemudian turun surat keputusan dari suara lanjutan dari KPU dan menetapkan PSL dilaksanakan pada hari Sabtu untuk 29 pemilih. Tapi 29 pemilih itu kan prosedurnya sama. Iya. Sama harus kalau seandainya tidak hadir misalnya hadir 21 waktu itu, yang hadir kan 21. Iya. Sehingga kita harus tetap membuka pemungutan suara itu sampai jam 1. Iya. Penting ya. Jadi yang pencoblosnya 21, tapi yang jaga itu banyak. Jadi antusias warganya itu karena penasaran mereka dari Polsek, dari semua PPK, BPS semuanya, bahkan ada penyelenggaranya malah lebih banyak dari pemilihnya yang melanjutkan itu. Karena antusias warga juga. Karena PSL ini ya. Waduh, datang apa enggak ya? Gitu ya. Nah, kebetulan kalau di Wakir, khususnya di Desa Pandarejo itu Sabtu itu kan kebetulan hari bayarani orang pabrikan, orang bangunan dan sebagainya. Sehingga saya kira dengan hadirnya 21 dari 29 pemilih itu sudah sangat bagus sekali. Respon atau partisipasi masyarakat di dalam mengikuti pemungutan suara lanjutan. Tapi dari saksi dan cat partai itu tidak ada protes ya, misalnya kan itu suara-suaranya tertukar atau apa bagaimana? Tidak ada. Jadi mereka karena sudah ada juga dari keputusan dari KPU juga bahwa surat-suara yang tertukar itu nanti ikut di suara partainya ya, dan mereka setuju dengan itu. Makanya tidak ada protes atau apa dari tim SAS atau apa. Ya begitu. Ini kesan dan pesan dari saya. Kalau saya teringat dengan kata-kata yang indah dari Bawaslu Kabupaten Malang, pimpinan Bapak Kurniansah itu yang selalu menyatakan bahwa ini dari bahasa Jawa ya, menang lungguh sama menang tuwo. Itu artinya kita harus bisa menghargai orang dari usia atau dari jabatan seseorang walaupun dia lebih muda daripada kita. Jadi seberapanya kita hubungan dengan seseorang, kita bisa menghargai orang itu tanpa melihat umur atau dari jabatan itu. Jadi kita harus bisa menghargai orang. Monggo. Baik, kalau saya kesannya
luar biasa sih, dan saya banyak mengambil manfaat dari eh, keterlibatan saya di kepengawasan pemilu tahun 2024 ini. Memang ini sudah kali kedua saya masuk di Panwaslu Kecamatan tahun 2009, Pilpres juga pada saat itu saya juga masuk di kepengawasan. Namun saya cukup dalam terlibat, relatif lebih dalam terlibat di pemilihan tahun 2024 ini. Karena waktu itu kalau tahun 2019 saya kira relatif lebih mudah sih pada saat itu, dan enak. Kalau di 2024 ini cenderung lebih harus lebih ekstra lagi. Kemudian PPK-nya juga anak-anak muda yang sangat idealis sekali, sehingga kami harus berinisiatif banyak, kemudian strategi-strategi kepengawasan dan sebagainya, yang itu cenderung pada titik tertentu bisa menimbulkan konflik-konflik kecil. Dan saya ikut terlibat di situ. Itu yang membuat pemilu tahun 2024 ini bagi saya memberi pengalaman yang lebih dalam, yang lebih besar untuk pribadi diri saya sendiri. Kemudian pesan kami, saya tidak ada pesan yang begitu signifikan sih, cuma hanya kekompakan, soliditas. Saya kira di pengawasan pemilu itu hal pertama yang harus kita miliki adalah soliditas, karena tanpa itu kita sangat bisa terintimidasi oleh pihak-pihak atau oknum-oknum luar, bisa peserta pemilu maupun bisa pihak-pihak luar. Hanya oknum saja, bukan peserta pemilu. Itu kesan dan pesan dari kami. Karena bagi kami, khususnya di Wagir itu, soliditas harga mati. Sekian, terima kasih.